Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nursekin Anwar dari kelas M75 NIM 1847040030. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hakikat penelitian pendidikan. Nah, berawal dari manusia. Manusia adalah makhluk yang berakal. Kelebihan inilah yang bertanggung jawab atas munculnya rasa ingin tahu. Apa yang diperoleh manusia dari pengalaman-pengalaman empiriknya, itulah yang disebut dengan pengetahuan. Nah, kehadiran ilmu pengetahuan ini tidak bisa dipisahkan dari penelitian. Bahkan bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan produk dari penelitian itu sendiri. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai hakikat penelitian. Pada hakikat penelitian ini, kita masih membahas mengenai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berhubungan dengan masalah. Masalah adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Jika tidak ada masalah, maka tidak akan ada ilmu pengetahuan. Masalah ini yang mendorong hadirnya sebuah penelitian. Maka dari itu, penelitian adalah sebuah kegiatan atau cara untuk menemukan jawaban atau solusi atas masalah. Baik, kita akan membahas mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terbagi atas 3. Pertama, bertujuan sebagai eksploratif atau penemuan. Yang kedua, bertujuan sebagai verifikatif atau pembuktian. Dan ketiga, bertujuan sebagai pengembangan. Pertama, bertujuan sebagai eksploratif atau penemuan. Jadi, kegiatan penelitian ini merupakan kegiatan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Misalnya, suatu metode baru dalam pembelajaran matematika untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, tujuan verifikatif atau pembuktian adalah sebuah kegiatan penelitian di mana adanya ilmu pengetahuan yang sudah ada, kemudian kita lakukan pembuktiannya. Contohnya adalah suatu metode pembelajaran yang ada di luar negeri, kita lakukan penerapan di Indonesia sebagai pembuktian apakah metode pembelajaran tersebut bisa digunakan di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah bertujuan sebagai pengembangan, adalah ilmu pengetahuan yang sudah ada kita kembangkan kembali. Misalnya metode pembelajaran inquiry yang diterapkan di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang sebelumnya sudah digunakan pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, kita akan membahas mengenai ruang lingkup penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penelitian bidang ilmu lainnya, apalagi dari segi metodologisnya. Hanya perbedaannya di bidang kajian, rumusan dan variabel yang diteliti, tujuan dan manfaatnya. Ruang lingkup penelitian pendidikan ini sangat begitu luas, apalagi ruang lingkup penelitian pendidikan ini mencakup mengenai sistem pendidikan, filsafat pendidikan, teori-teori pendidikan, manajemen pendidikan, pembelajaran dalam pendidikan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan penelitian pendidikan. Pendekatan penelitian pendidikan ini terdiri dari 2, yaitu pendekatan positivistik dan pendekatan naturalistik. Nah, yang pertama itu pendekatan positivistik. Pendekatan positivistik ini menyatakan bahwa penelitian harus disertakan dengan bukti yang empirik. Maksud dari bukti yang empirik bahwa adanya sebuah data yang diperoleh dari pengalaman indera manusia itu sendiri. Jadi penelitian bisa dilakukan berdasarkan dari pengalaman manusia itu sendiri yang membuktikan adanya bukti yang empiris. Kemudian yang kedua adalah pendekatan naturalistik. Pendekatan naturalistik ini mengatakan bahwa sebuah penelitian bersumber dari adanya rasionalis. Artinya, penelitian ada bukan hanya karena data empirik, tetapi berdasarkan pikiran dan juga idealisasi. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai penelitian pendidikan. Semoga teman-teman dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari hakikat penelitian pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.